Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten kedua di Ruang Sains Psikologi yang dikelola oleh FLN Dedikasi Psikologi untuk Negeri. Ya, di konten kali ini temanya lepas, nggak terintegrasi dengan kelas manapun, tapi ini merupakan materi yang sering diungkit, disinggung di 3 mata kuliah, yaitu psikometri, statistik, sama meten kuantitatif di psikologi. Nah, tentang apakah itu? Ya, jadi kita hari ini akan membahas tentang hipotesa penelitian. Nah, jadi hipotesa penelitian yang nanti akan berkaitan dengan meten kuantitatif, psikometri, sama statistik. Oke. Jadi khususnya ini nanti akan hipotesa, kalau hubungan itu kan berarti penelitian korelatif ya. Nah, pertama-tama, jadi di sini banyak sih yang mengeluhkan bahwa statistik susah, psikometri susah, meten kuantitatif susah. Kenapa? Karena berkaitan sama angka-angka, terus kemudian karena mungkin karena statistik itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk difahami. Kita nggak susah untuk gimana sih hubungan itu, kenapa kemudian hasil perhitungannya itu yang muncul bilangan yang banyak banget desimalnya, terus gimana sih mengartikannya. Nah, kan kayak gitu. Makanya kemudian lagi-lagi di sini kita menghadirkan sebuah teknologi media pembelajaran untuk membantu teman-teman, memudahkan lah, mudah-mudahan bisa memudahkan teman-teman untuk memahami tentang hipotesa hubungan yang positif dan negatif. Oke, kita mulai teman-teman. Pertama-tama, penelitian yang paling sederhana dalam meten kuantitatif itu sebenarnya penelitian deskriptif. Penelitian yang tujuannya hanya mengetahui, mendeskripsikan, yang nanti ujung-ujungnya itu pembahasan kesimpulannya itu ya tentang di suatu kelas misalnya tingkat, kita pakai kebersyukuran lah, tingkat kebersyukuran mahasiswa itu seperti ini. Ya, anggaplah misalnya 30 orang termasuk kebersyukurannya tinggi, 30 orang kebersyukurannya rendah, 30 orang kemudian kebersyukurannya itu sedang, kayak gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau dalam penelitian korelatif itu kita juga tetap melakukan kategorisasi deskripsi itu. Nah, pertama-tama kita kayaknya perlu untuk memahami itu dulu. Sebenarnya kayak deskripsi itu kayak gimana sih gitu kan ya. Nah, di sini saya menghadirkan 10 tabung kecil. Ya, anggaplah ini adalah orang ya, manusia ada 10 orang, dan manik yang ada di dalamnya ini adalah tingkat kebersyukurannya. Jadi ini ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Yang 1 mewakili rendah, yang 3 mewakili tinggi, yang 2 tentu mewakili sedang. Nah, kalau di penelitian deskriptif kita menyebar skala, kemudian yang mengukur kebersyukuran ke 10 orang ini ya sederhana, cuma untuk mengetahui bahwa berapa orang sih yang kemudian kebersyukurannya itu rendah. Kita mengumpulkan nilainya satu-satu seperti ini. Kemudian berapa orang yang kebersyukurannya itu tinggi, kita mengumpulkan yang yang 3. Kemudian berapa orang yang kebersyukurannya sedang. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, kurang kelihatan ya. Jadi di sini bisa dilihat, agak mundur ya. Oke. Jadi bisa dilihat bahwa di dalam ini di kelas ini yang terdiri dari 10 orang atau 10 mahasiswa ini, ternyata yang punya kebersyukuran rendah itu adalah 5 orang. Sedangkan yang punya kebersyukuran tinggi itu ada 2 orang, yang isinya 3 ini. Kemudian yang punya kebersyukuran sedang itu
2 manik itu ada 3 orang. Kayak gitu. Sederhana kan, penelitian Institut itu paling sederhana, hanya menjelaskan, hanya mengukur ya seperti ini aja, nggak mengeluarkan hasil yang bakal bikin kita sakit kepala, karena ya cuma sebatas ini selesai gitu kan ya. Nah sekarang kita akan masuk ke hipotesa penelitian yang positif. Jadi teman-teman ketika kita meneliti korelatif itu kan pasti ada hipotesanya. Hipotesanya itu hubungannya akan positif atau negatif. Misalnya kita mau meneliti tentang kebersyukuran tadi, kebersyukuran dihubungkan dengan kebahagiaan, pasti kita punya dugaan yang disebut hipotesa bahwa ini hipotesa kita kebersyukuran yang kebersyukuran akan berhubungan positif dengan yang namanya kebahagiaan. Orang yang semakin bersyukur maka dia akan semakin bahagia. Itu berarti semakin tinggi kebersyukuran, semakin tinggi pula kebahagiaan seseorang, kan kayak gitu. Nah itu yang dinamakan hipotesa positif. Nah kalau hipotesa negatif itu bila hipotesa kita tuh menduga bahwa hubungan antara dua variabel itu negatif. Negatif itu seperti apa? Misalnya ya antara kebersyukuran dan kebersyukuran dan anggaplah agresivitas. Jadi seseorang yang semakin bersyukur dia tidak akan semakin agresif kayak gitu misalnya. Jadi seseorang yang kebersyukurannya tinggi maka agresivitasnya rendah. Nah itu yang dinamakan dengan hubungan negatif. Jadi kita menduga akan ada hubungan yang negatif di antara dua variabel ini. Sampai di sini tolong teman-teman cerna dulu. Kalau misalnya belum paham, diulang lagi. Atau kalau masih belum paham, silahkan tinggalkan komentar di bawah bahwa kayaknya masih susah. Setelah nonton video ini masih susah untuk memahami, silahkan tinggalkan komennya di bawah. Oke, tadi ya yang positif itu berarti ketika variabel X naik atau variabel X tinggi maka Y tinggi, X rendah maka Y rendah. Jadi mereka kayak sehidup semati gitu. Sedangkan kalau hipotesa negatif itu berkebalikan, ketika X-nya tinggi maka Y-nya rendah, ketika X-nya rendah Y-nya tinggi. Jadi mereka tuh hubungannya kayak jungkat-jungkit gitu, nggak bisa jadi sama kayak gini gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang hipotesa yang positif. Nah, anggaplah yang maniknya putih ini adalah kebersyukuran dan yang ini adalah kebahagiaan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa hubungan korelasi yang positif itu seperti hidup semati. Jadi ada ketika kebersyukuran seseorang itu rendah maka kebahagiaannya adalah juga rendah. Ketika kebersyukurannya sedang maka kebahagiaannya juga sedang. Ketika kebersyukurannya tinggi maka kebahagiaannya juga tinggi. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman ingat kan ya kalau misalnya dalam kita menghitung statistik korelasi kalau menggunakan SPSS kita mengenal yang namanya nilai R di tabel tabel outputnya akan keluar nilai R, itu namanya nilai korelasinya. Nah nilai korelasinya itu teman-teman kalau teman-teman perhatikan pasti angkanya tuh banyak banget dan itu semua 0, gitu ya, sekian 0, sekian. Nah jangan pusing dulu ya, jadi nilai korelasi teman-teman yang sempurna itu berapa sih? Yang sempurna itu 1 ya. Jadi ketika kita baca ada 0, sekian itu karena memang korelasinya nggak sempurna. Korelasi yang sempurna itu seperti apa? Nah saya berharap sih bisa menghadirkan 100 botol di sini biar teman-teman bisa lebih gampang memahami, lebih gampang membayangkan. Tapi nyatanya karena keterbatasan kamera dan keterbatasan jumlah botolnya jadi nggak ada 100 ya, anggaplah ini ya teman-teman.
kenapa saya mencontohkan 100, karena kalau 100 tuh gampang ya, kita ngitungnya tuh 100%. Jadi tiap pasangan seperti ini itu berarti melambangkan 1%. Jadi kalau 100% maka masing-masing ini adalah 1% kan. Nah, yang dinamakan korelasi sempurna itu adalah ketika kita mengukur seseorang, terus ternyata di dalam dirinya itu antar dua variabel ini sesuai sama dugaan kita, bahwa ketika kebahagiaannya itu tinggi, kebahagiaannya itu tinggi, itu kebersyukurannya tinggi. Kebahagiaannya sedang, kebersyukurannya itu juga sedang. Terus habis itu ketika kebahagiaannya rendah, kebersyukurannya juga rendah. Seperti itu. Nah, kalau 100 orang itu semuanya hasilnya seperti ini, seperti 3 ini, entah ini semua, entah rendah semua, entah tinggi semua, entah sedang semua, maka nanti hasilnya pasti nilai korelasinya itu 1, sempurna, perfect. Nah, kayak gitu. Namun kan itu jarang terjadi, hampir tidak mungkin terjadi, karena kita tahu manusia sangat dinamis dan kita nggak mungkin bisa menebak seseorang dengan presisi. Kita hanya bisa menduga, makanya namanya hipotesa. Nah, ketika di suatu hubungan itu ternyata munculnya itu tidak hanya seperti ini, tapi misalnya kayak gini ya, ternyata ada nih yang kebersyukurannya rendah, ternyata kebahagiaannya sedang. Terus ada lagi yang kebahagiaannya sedang tapi kebersyukurannya sedang, kebahagiaannya tinggi. Ada lagi yang kebersyukurannya sedang, kebahagiaannya rendah. Nah, gimana? Apa yang terjadi kalau kemudian ada ketika kita mengukur ternyata ada yang tidak sesuai sama asumsi kita, hipotesa kita? Apa yang terjadi? Nah, itulah kemudian teman-teman di statistik yang kemudian dia menurunkan nilai korelasi dari yang satu itu. Jadi semakin banyak yang tidak konsisten seperti ini, tidak sama seperti dugaan kita ini, maka semakin rendah nilai korelasinya. Nah, yang ini yang tidak sesuai, yang tidak konsisten dengan asumsi kita. Yang satu yang rendah harusnya pasangannya rendah, yang sedang harusnya pasangannya sedang, atau tadi yang prinsip hidup semati itu, ini kemudian yang menyebabkan namanya error. Nah, ketika ada error itu maka nilai korelasi makin turun. Seperti itu. Nah, teman-teman kalau ingat bahwa kan nilai R itu selalu di belakangnya ada tanda bintang ya. Kalau misalnya dia signifikan, itu ya, taraf signifikan. Untuk menandai taraf signifikan. Taraf signifikan itu apa? Taraf signifikan itu adalah tingkat error. Jadi dari misalnya kan tingkat signifikansi itu kan biasanya yang digunakan ada 3, 1%, 0,01, 5%, 0,05, atau 10%, 0,1 gitu kan ya. Jadi semakin besar nilai tingkat signifikansinya itu berarti salahnya makin banyak. Ketika 1%, itu berarti dari 100 orang yang kita uji, yang kita teliti, itu hanya 1 yang hasilnya itu tidak sesuai, yang tadi yang error ini tadi, cuma 1 aja. Sedangkan kalau tingkat signifikansinya itu 5%, maka ada 5 dari 100 orang itu yang hasilnya tidak sesuai sama dugaan kita. Begitu juga dengan 10%, berarti ada 10 orang dari 100 ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, ketika kemudian ada nilai R, ada taraf signifikansi juga. Kok bisa sih, kenapa nggak kemudian pakai taraf signifikansi aja untuk melihat hubungan antara dua variabel? Kenapa harus ada nilai R, ada signifikansi juga? Nah, itu yang kita perlu ingat dari psikometri. Ketika kita itu mengukur kebahagiaan dan kebersyukuran seseorang, itu tidak sesederhana tinggi, sedang, rendah. Kenapa? Karena nilai rentangnya itu tinggi kan teman-teman. Dalam kita mengukur
tentang kebahagiaan atau kebersyukuran seseorang, kita tahu kan, kita selalu misalnya kalau pakai skala Likert yang kemudian dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, dan nilainya itu kan bervariasi. Jadi nilai yang bervariasi itu yang membuat perhitungannya rumit bahkan dalam statistik. Akhirnya muncul angka-angka yang yang kita lihat itu pusing, ini apa gitu kan. Nah jadi dalam ilmu statistik itu dia tidak sesederhana ini, tapi ini bisa kita sederhanakan sementara untuk kita agar bisa memahami gitu. Jadi itu tadi teman-teman, jadi dia tidak hanya membandingkan sekedar sedang dan rendah. Kadang-kadang ada yang misalnya itu dia sedang sama sedang, tapi kemudian sedang ini rentangnya 20-30, ternyata yang kebersyukuran ini 20, yang kebahagiaan ini nilainya 30. Nah, itu akan tergolong sebagai signifikan atau tidak signifikan. Agak ribet kan, nah, kayak gitu. Itulah kenapa kemudian kita punya nilai R dan kita juga punya taraf signifikansi. Nah, untuk yang selanjutnya pembahasan kita tentang hipotesa terbalik, hipotesa hubungan negatif, kita akan bahas di part 2 biar nggak kepanjangan. Oke, bersambung ke part 2.